Halo, selamat pagi Pak Edi Seswanto. Sambil menunggu kehadiran yang lain ya. Iya. Sudah streaming Pak? Sambung, Anjing. tapi belum di live-kan. Oh gitu ya? Sudah intro. Oh. Ya. Siap, siap. Kita akan mulai sebentar lagi ya. Mari silakan untuk rekan mahasiswa kita gabung join untuk belajar bersama di pertemuan kedua ini sebelum kita libur panjang ya untuk merayakan hari Idul Fitri. Sebelumnya saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga perjalanan hari ini lancar dan Anda bisa menuntaskan ya puasa Anda dengan lancar juga ya, dengan sampai dengan nanti waktunya berbuka. Pak Yuli izin untuk hadir ya, untuk dari kampus yang ini ya, dari yang Ungaran. Silakan nanti Anda lewat Zoom ataupun dari streaming YouTube ya. Pak Yuli berhalangan hadir dan kita masih menunggu kehadiran Pak Wiwit. Oke, mungkin kita mulai saja. Saya share dulu untuk materinya ya. Sudah tampilkah Pak Edi? Belum, Bu. Belum ya? Belum muncul ya? Tuh, kok bisa belum muncul? Sudahkah? Belum. Loh. Kan belum diklik itu, Bu, di Zoom-nya. Saya pilihnya yang script. Bentar. Sudah belum? Ya, ini sudah mulai proses, sudah muncul. Eh, Di sensor gitu, biar full. iya, siap. Oke. Baik, untuk Bapak dosen maupun rekan mahasiswa ya yang terkasih, hari ini merupakan pertemuan kedua kita akan belajar tentang prinsip dan elemen desain grafis dalam arsitektur. Jadi masih kaitannya dengan desain komunikasi visual ya, bagaimana seorang desainer atau dalam ini adalah bidang arsitektur ya, untuk bisa menuangkan dan memvisualkan ide-ide mereka ya ke dalam suatu grafis atau desain yang dimana audiens atau masyarakat itu dapat melihat ya, dan dapat mencermati apa yang menjadi gagasan si arsitek atau si desainer tersebut, dari tadinya cuman coret-coret ya, atau dari sekedar ngobrol ya, rencana-rencana nantinya ya yang ingin direalisasikan sampai dengan wujud fisik bangunan tersebut ya, tidak hanya dalam bentuk bangunan, bisa juga dalam bentuk taman, perkotaan ya, dan banyak sekali. Jadi apa yang di benak kita yang tidak bisa ditangkap oleh audiens itu harus bisa divisualisasikan secara grafis sehingga audiens itu bisa memahami maksud dan tujuan kita gitu kan. Nah, ada dua ya prinsip, yang pertama dan yang kedua itu adalah
elemen, ya, di mana dalam hal ini desain grafis arsitektur terdapat prinsip dan elemen desain yang digunakan untuk menciptakan komposisi visual yang harmonis, fungsional, jadi tidak hanya harmonis ya, tapi juga fungsional nih. Dia berfungsi secara maksimal ya, dan estetis. Estetis itu bisa kita rasakan kalau kita kurang lebihnya merasa nyaman ya di dalam ruang tersebut. Kita merasa nyaman, kita merasa enjoy begitu ya, tanpa seperti misalkan tertekan, sesak nafas begitu kan, merasa gerah dan sebagainya ya, yang akhirnya kita mengalami gangguan dalam aktivitas kita dalam ruangan tersebut. Prinsip desain itu mencakup ada keseimbangan ya, ada kontras, ada ritme, ada harmoni, ada proporsi ya, nanti akan kita bahas. Dan sedangkan elemen desain itu ya, beberapa ada unsur garis, kemudian ada bentuk, warna, tekstur, dan tipografi. Nah, semua ini sangat berperan dan dalam bagaimana sebuah desain arsitektur dikomunikasikan secara visual, dan Anda harus memahami serta prinsip dan elemen ini haruslah diwakilkan dalam grafis tersebut ya. Jadi ini melekat nih, prinsip dan elemen ini melekat pada seorang mahasiswa-mahasiswi grafis ya, pastinya tidak boleh lupa, Anda harus hafal ya dan paham. Yang pertama kita bicara tentang prinsip desain dalam arsitektur dulu ya. Ada proporsi atau proportion ya, ini bisa Anda perhatikan. Jadi proporsi ini mengacu pada hubungan antara ukuran elemen desain dalam suatu komposisi, di mana proporsi yang tepat memastikan bahwa skala dan ukuran elemen arsitektur tetap logis dan nyaman bagi pengguna. Sebagai contoh, proporsi bangunan yang menggunakan aturan rasio emas atau golden ratio dapat menciptakan keseimbangan estetika yang lebih alami serta menarik secara visual. Ini contohnya ya, bangunan modern di sebelahnya. Nah, Anda perhatikan ini terbagi seperti lengkung nih ya. Baik ini modern, yang sebelahnya ini kuno ya. Kalau kita petakan atau kita bagi, ada 1, 2, 3, 4 ukuran proporsi yang harus diterapkan dalam desain ya. Jadi walaupun secara bentuk fisiknya itu tidak terlihat, tapi kan secara rencana, secara konsep itu kan muncul di sini ya. Nah seperti itu. Jadi antara contoh ya, antara lengkung yang di atas ya untuk atap itu paling tidak simetris dengan yang di bawahnya, ukurannya sama proporsinya. Kemudian lanjut ya. Nah, proporsi itu sendiri merupakan perbandingan ya antara satu bagian dengan bagian lain atau antar bagian-bagian dengan unsur keseluruhan secara visual, sehingga bangunan tersebut ya, ada 2 foto di situ ya, memberikan efek yang menyenangkan. Artinya tidak ada kecanggilan ya dari segi bentuk maupun warna. Dalam hal ini kesesuaian dimensi dari elemen arsitektur dengan lingkungan sekitar, juga fungsi serta aspek arsitekturalnya seperti lokasi, posisi, dan juga dimensi objek lainnya ya. Contoh kata ini ada bangunan di Prancis ya, seperti piramid itu. Nah, dia menyatu ya secara proporsional, tapi pastinya dilihat ya dengan lingkungan sekitarnya. Terlihat estetik ya. Nah, di mana prinsip itu akan lebih mudah diterapkan karena kita nantinya bisa mengetahui atau mengikuti standar umum ya sudah diterapkan, sehingga bisa meminimalisir terjadinya proporsi yang tidak efektif pada desain ya. Jadi proporsi yang ada dengan luasan ini ya, luas site-nya, padahal ini kan di background-nya itu kan ada bangunan kuno ya, tapi terlihat estetik aja, bahkan menjadi ikon suatu daerah. Nah seperti itu ya. Berikutnya, prinsip berikutnya adalah ritme atau rhythm nih. Bisa dikatakan ya bahwa irama atau rhythm ini atau ritme ya, itu adalah elemen desain yang dapat menggugah emosi dan atau perasaan yang terdalam. Di foto bisa Anda lihat ya, jika kita berjalan menelusuri koridor ini ya, emosi kita kan seolah
ini ya, semacam kita ada penghayatan ya, entah itu yang mau ditampilkan oleh si desainernya apa, suasana haru atau suasana sedih atau suasana sunyi senyap ya. Nah itu bisa terwakili melalui irama-irama atau ritme yang ada di bangunan tersebut, baik secara outdoor maupun indoor ya. Nah, ritme dalam desain arsitektur ini mengacu pada pola pengulangan elemen-elemen visual yang menciptakan alur yang dinamis dan menarik. Ini pengulangan nih, kotak terus menerus sampai ke titik terakhir ya. Demikian juga di atapnya. Atapnya selain dia memainkan untuk irama atau ritmenya ya, dan dia juga fungsinya untuk memasukkan pencahayaan alami, gitu kan? Nah, pengulangan dapat diterapkan pada pola jendela atau kolom yang tadi saya sampaikan ya, atau elemen dekoratif untuk menciptakan keteraturan secara dan pergerakan visual. Ya, ini kan elemen estetis nih di atap ya. Misalkan struktur bangunan dengan deretan pilar yang menciptakan ritme yang menarik sehingga mengarahkan mata kita ya, sebagai pengamat itu ke bagian tertentu dalam desain. Contohnya ya, beberapa lengkung di suatu gereja ini ya, ataupun beberapa pengulangan warna atau bentuk ya, kalau Anda perhatikan di sini ya, dari warna biru apa ini ya, biru kuning atau biru dongker ya, dengan biru muda, ada jarak ya, 1, 2, 3. Ini pun juga demikian, 1, 2, 3 baru ketemu warna serupa ya, dan seterusnya. Kemudian belum lagi bentuk kotak-kotaknya ini ya, dia terulang secara ritmis ya, secara berirama. Dan ini ada pengulangan lengkung nih di sini, baik di pilar maupun di atapnya. Nah, itulah yang membawa, yang ingin menyampaikan pesan kita sebagai pengamat ya, kita akan hanya tertarik menelusuri lorong-lorong tersebut dan seterusnya. Nah, prinsip irama dalam desain arsitektur itu sendiri menjadi 2 jenis irama, yaitu pertama irama statis dan irama non statis ya, atau dinamis ya, irama statis dan dinamis. Dalam desain arsitektur, irama statis itu merupakan pengulangan dengan pola yang sama dan konsisten. Ya. Ini kalau dihitung berapa ini? 1, 2. Oh, cuma 2 ya malah ya. Berarti ini irama yang, kalau ini dinamis ya, dan ini statis nih, pengulangan yang sama dan konsisten ya. Ini ya yang pengulangan statisnya ya. Sedangkan kalau pengulangan dinamisnya ini yang warna biru ini ya, jarak antara jendela kalau Anda perhatikan ya, setelah warna biru tua ini ya, kemudian ada kotak-kotak, kalau Anda hitung ya, 1, 2, ketemu lagi ini ya, terus kemudian warna lagi yang lain ya, kemudian warna biru tua lagi, tapi dengan jarak atau bentuk yang berbeda lagi di sebelahnya. Katakan 1, 2, 1, 2 begitu. Sangat dinamis ya. Tapi kalau statis ya, dia seterusnya akan ketemu model-model pilar ataupun kolom ya, dengan jarak yang sama, 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, dan seterusnya sampai ujung. Bukannya 1 meter, kemudian berjarak lagi 1,5 meter, berjarak lagi 2 meter, kemudian berjarak lagi 1 meter, dan kembali berikut terulang-ulang seperti itu ya. Tapi dalam ini adalah seperti pada bangunan ini ya, yang pada gambar itu terulangnya itu adalah konsisten ya, 1 meter, 1 meter, dan seterusnya. Kemudian ada bulatan di atas ya, bulatan, dan seterusnya, begitu ya. Nah, yang tadi saya bilang ya, contohnya itu seperti peletakan kolom dengan jarak setiap 3 meter secara konsisten, atau secara 1 meter secara konsisten. Nah, prinsip desain arsitektur irama yang tadi, yang dinamis itu, di mana faktor penentu pengulangan irama bisa lebih dari satu aspek dan bervariasi. Bisa diterapkan dalam tampak fasad rumah ya, ataupun fasad bangunan. Yaitu bagaimana? Yaitu diselang-seling secara teratur dan konsisten. Misalkan warna tadi ini, contoh kata ini yang katakan ini bangunan apartemen ya, biru tua, putih, biru tua, putih, begitu ya, secara dinamis. Atau kalau di dalam penataan perabot, misalkan kursi, meja, kursi, meja, kursi, dan seterusnya. Jadi bukan terus melulu
kursi besar, kursi kecil, kursi besar, kursi kecil, tidak, tapi ada jedanya ya, ada selang-selingnya. Kursi, kemudian taruh meja, kemudian diletakkan kursi, ada 2 ya, kemudian meja lagi, kemudian balik kursi lagi, gitu dan seterusnya. Kita lanjutkan untuk prinsip yang berikutnya, komposisi atau sequence ya. Nah, bisa dikatakan bahwa komposisi atau sequence itu merupakan suatu peralihan atau perubahan pengalaman dan dalam pengamatan terhadap komposisi. Ututan yang baik peralihan atau perpindahan ini mengalir dengan baik tanpa kejutan yang tak terduga, tanpa perubahan yang mendadak. Tujuan penerapan prinsip urutan seperti dalam arsitektur adalah untuk membimbing pengunjung ke tempat yang dituju dan sebagai persiapan menuju klimaksnya ya. Nah, komposisi atau sequence dalam desain arsitektur adalah merupakan penataan elemen secara keseluruhan agar alur menjadi lebih nyaman. Nah, contoh penerapan komposisi pada desain arsitektur itu yang paling mudah untuk Anda pahami ya adalah penataan denah komposisi ruang. Seperti saat ingin menata interior ruang tamu ya. Nah, kemudian dalam desain arsitektur setiap ruang itu umumnya kan terbagi menjadi biasanya ya 3 fungsi zona. Ada publik, ada private, ada service ya. Nah, kalau zona publik itu menyangkut fungsi-fungsi di mana ruang tersebut lebih mungkin digunakan oleh orang di luar anggota inti ya, pengguna rumah seperti ruang tamu ataupun teras. Nah, kemudian untuk zona private ya, dalam desain arsitektur itu adalah zona di mana fungsinya secara eksklusif hanya diperuntukkan bagi keluarga inti penghuni rumah ya, seperti kamar tidur, kamar mandi gitu kan. Sedangkan terakhir itu untuk zona service itu adalah area di mana fungsinya lebih diperuntukkan untuk kegiatan bersifat maintenance dan perawatan ya di rumah tersebut. Seperti contohnya itu ada dapur, gudang, ruang laundry ya. Nah, itu yang dinamakan komposisi dalam suatu hunian tempat tinggal. Nah, kemudian di mana setiap ruangan itu perlu diatur sesuai dengan alur zona fungsi tersebut ya. Misalkan dikomposisikan ya berurutan seperti tadi ya, terus akhirnya menuju klimaks ke belakang gitu ya. Seperti ruang tamu diletakkan di paling depan, kemudian dilanjut kamar tidur yang tidak berhadapan atau berselaban langsung dengan zona servis, katakan dapur ya. Nah, baru setelah itu dapur dan seterusnya ya, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian ada seperti ini ya, ada peninggian level lantai untuk menunjukkan bahwa itu merupakan zona-zona tertentu yang membutuhkan privasi, misalkan seperti itu. Kemudian lanjut ke keseimbangan atau balance. Sebenarnya ini merupakan kualitas nyata ya dari setiap objek di mana perhatian visual dari dua bagian pada 2 sisi dari pusat keseimbangan atau pusat perhatian itu adalah sama ya, imbang, balance antara yang di lantai 2 dan di lantai bawah. Sebenarnya sama ya, baik luasannya, mungkin tampilannya, fungsinya mungkin ya beda, tapi dari fisik tampaknya ya, tampak fasadnya itu sama. Jadi imbang antara bagian lantai 2 atau bagian atas dan bagian bawah. Dimana keseimbangan dalam arsitektur ini fungsinya untuk menciptakan keselarasan visual dan pembagian elemen desain secara proporsional. Terdapat keseimbangannya bersifat simetris ya, dimana elemen desain didistribusikan secara sama di kedua sisi atau asimetris. Jadi ada 2 untuk keseimbangannya, ada asimetris dan simetris. Dimana komposisi tetap stabil meskipun elemen-elemen tidak identik. Misalkan dalam tata letak fasad bangunan, kemudian bisa jadi keseimbangan itu dicapai melalui penyusunan jendela, pintu, dan elemen struktural secara proporsional sehingga tampak harmonis. Nah, ini contoh lagi ya bentuknya. Anda bayangkan aja kalau tinggal di tempat seperti itu ya, apakah merasa was-was kah ya, jangan-jangan tidak seimbang begitu ya. Nah, Anda bisa ya sebenarnya untuk mengimajinasikan di mana terdapat garis di bagian tengah objek ini arsitektur. Dan apakah kedua sisi memiliki visual yang sama, yang serupa seperti reflektif. Nah, ini bisa berlaku dalam penataan perabot maupun furniture ya, di dekorasi, dinding, penataan dinding bangunan
ya, seperti itu. Dan untuk tadi yang saya sampaikan ya, untuk arsitektur yang simetris itu, keseimbangan juga bisa dicapai pula dengan komposisi desain arsitektur asimetris. Jadi antara simetris dan asimetris itu di mana penataan sengaja dibentuk tidak seimbang, tapi dengan menitik beratkan kontras pada salah satu titik atau sisi dalam ruang. Jadi bisa dikombinasikan, tapi hanya kita bisa menonjolkan ya salah satu bentuk antara yang di salah satu sisinya, seperti itu. Nah, prinsip desain arsitektur asimetris ya, itu terbilang cukup resiko nih kalau diterapkan. Maka diperlukan sense of art-nya yang tinggi ya, untuk bisa membuat komposisi desain arsitektur asimetris yang terlihat estetik dan baik ya, bukan yang hanya was-was aja, tapi justru malah cantik ya bangunannya. Dalam arti bangunan tersebut aman untuk dihuni atau melakukan aktivitas di situ. Kemudian kontras ya, atau kalau boleh dikata itu point of interest, daya tarik. Di gambar ya, di gambar itu tampak sebuah fasad bangunan ya, terlihat tampak fasad bangunan. Kalau di bidang arsitektur, gunakan untuk menciptakan perbedaan yang mencolok antara elemen-elemen desain sehingga untuk menarik perhatian atau point of interest ya, atau memberikan aksen visual nih. Nah, kontras di sini bisa dicapai. Anda bisa bermain warna di situ ya, kemudian tekstur, misalkan warna kuning di atas dari bahan kaca misalkan ya, semuanya ini kaca misalkan, kemudian di bawahnya dari dinding bata misalkan ya, dan seterusnya, atau melalui permainan tadi tekstur ya. Kali ini kan permainan warna ya. Kemudian ukuran maupun bentuk ya, ada permainan satu masa, ini ada dua ya, walaupun dia menyatu sepertinya ya. Kemudian yang ketiga ini sendirian ya, balik lagi seperti atas tapi bentuknya berbeda. Tapi dia diwakilkan ada lengkung di sini untuk jendelanya. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan point of interest ya, atau kontras, karena warnanya begitu mencolok dengan background dinding yang di belakangnya yang berwarna abu-abu. Sebagai contoh, penggunaan warna terang dan gelap dalam interior modern dapat menciptakan efek dramatis atau perbedaan material seperti beton kasar dan dengan kaca transparan yang dapat menonjolkan perbedaan tekstural dalam desain. Ini contoh kontras lagi ya. Sebenarnya ada banyak cara mengimplementasikan prinsip kontras itu tadi ya pada desain arsitektur rumah maupun interiornya. Berbagai elemen mulai dari bentuk, warna, ukuran, posisi, sehingga tekstur maupun visual seperti ini ya. Interiornya ya. Warna ya, tekstur, bentuk, ukuran ya, tiba-tiba muncul seperti ini ya. Ini tidak terbayang nanti kalau yang tukang yang mengerjakan itu seperti apa nih pusingnya. Seperti ini juga kontras ya, antara bangunan kuno di samping kanan dan kiri, tapi tiba-tiba muncul seperti bangunan lancip di sini dengan full kaca maupun full baja. Nah, ini yang dinamakan dengan kontras ya. Seakan-akan dia mau menembus ruang, mendobrak dari kemonotonan ya. Dari bangunan kuno menjadi yang dengan bangunannya sangat-sangat futuristik misalkan. Tapi justru ini mungkin bangunan jadi orang tertarik untuk datang. Ini bangunan kok aneh sekali nih, saya harus datang ke situ, dalamnya seperti apa ya. Nah, itu adalah merupakan contoh lain dari pengaplikasian prinsip desain arsitektur ini ya, kontras nih. Contohnya bangunan lancip-lancip seperti ini ya, dalam hal bentuk, yaitu salah satunya bentuk lancip, kemudian desain jendela yang unik ya, dan dari bentuk lancip persegi panjang ya, sehingga dari rangkaian jendela itu tadi ya, misalkan contoh kata ya, tiba-tiba muncul bentuk seperti ini misalkan ya. Nah, itulah yang menjadi bentuk jadi fungsi bentuk bangunannya jadi seperti ini ya, ada kontrasnya gitu, dari yang biasa menjadi tidak biasa.
atau ada sebuah yang menarik yang membuat kita, kalau katakan ini sebuah bangunan komersial ya, orang berbondong-bondong akan mengunjungi bangunan tersebut gitu kan. Kemudian kita bicara tentang skala atau scale ya. Dalam arsitektur yang dimaksud dengan skala itu adalah hubungan harmonis antara bangunan beserta komponen-komponennya. Skala itu ada beberapa jenis ya, dari skala intim, skala manusiawi, skala monumental, dan skala kejutan. Dan skala itu sendiri adalah perbandingan dari ruang atau bangunan dengan lingkungan atau elemen arsitektur lainnya. Pada dasarnya skala pada desain arsitektur tidak ada aturan khusus, karena skala itu bisa disesuaikan dengan nuansa atau kesan yang diinginkan. Jadi ini kesan yang diinginkan adalah si desainernya itu menginginkan kesan megah, monumental. Jadi bisa disimbolisikan dengan penambahan manusia nih di sini. Atau waktu foto ya, ambil foto itu ada manusia berjalan seperti ini, tangga naik ke atas. Jadi kita bisa tahu nih perbandingan atau skala yang terjadi itu seperti apa, seberapa tinggi. Ini kalau tidak ada manusia ya kita lihatnya ya seperti bangunan standar aja, tapi begitu ada skala manusia di sini ya baru terlihat, ternyata dia masuknya nih skala-skala monumental atau megah gitu kan. Tidak hanya yang bangunan kecil begitu, tapi adalah ini tinggi sekali nih. Ya itu salah satu cara ya untuk melihat seberapa proporsionalkah bangunan tersebut diskalakan dengan manusia, seperti itu contohnya. Nah caranya dengan meletakkan ini manusia di situ. Ternyata ini tinggi sekali nih. Dan manusia menjadi kerdil di situ ya, di dalam ruangan tersebut. Nah kalau yang digambar ini ya, ini kan masih skala biasa ya, skala manusiawi ini. Namun beda dengan gambar yang di sebelahnya ya. Nih, lama-lama kok semakin menjulang nih bangunan berlantai banyak nih ya, atau bertingkat banyak nih. Dari yang skalanya ya masih kategorikan skala manusiawi gitu. Tapi lama-lama ternyata ini tinggi banget ini. Nah, ini kalau ini sudah skala megah ya. Ini kan masih skala manusia nih. Masih lumrah ya. Karena memang mau ditampilkan nih oleh si desainernya ya, supaya bangunannya kelihatan gagah, megah, kokoh dengan ketinggian tersebut. Kita lanjutkan. Kesatuan desain atau unity merupakan keterpaduan yang berarti tersusunnya beberapa unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Dalam hal ini seluruh unsur saling menunjang dan membentuk satu kesatuan yang lengkap dan tidak berlebihan ataupun tidak kurang. Ini ada yang di interiornya ya, tapi kalau secara di eksteriornya ya. Jadi Anda perhatikan di sini. Dari permainan warna, kemudian bentuk-bentuk yang ada di dalam ruangan tersebut, jadi seakan-akan itu menyatu ya. Kesan mudah untuk kita bisa menilai sebuah ruangan atau bangunan itu di situ memiliki kesatuan desain ya, bahwa kita bisa nyaman di situ walaupun dengan permainan warna, pengaplikasian bentuk ya, tekstur yang berbeda. Seperti ini ya, ada warna ya, baik di karpetnya, di perabotnya, dengan bentuk-bentuk jendela yang ya asimetris seperti ini ya, tapi si penghuni atau si pengguna bangunan itu sepertinya menyatu ataupun nyaman aja itu melakukan aktivitas di dalamnya. Nah kalau itu yang interior ya. Kalau eksterior ini ya, ada pengelolaan bentuk seperti cangkang ya. Ini ya benar-benar unity-nya muncul secara tampak visual mata ya. Demikian juga dengan ruang kerja di sebelahnya, dengan menambahkan meja atau meletakkan meja kerja yang sama berulang-ulang ya. Kemudian ini ada lampu meja dan seterusnya untuk bekerja ya. Walaupun di sini ada balkon, tapi ini secara keseluruhan dalam merupakan kesatuan.
Jadi kalau pegawai atau karyawannya datang, pekerja datang, nah, barulah itu menjadi satu kesatuan utuh dalam perencanaan interior ataupun di sini ya, pengulangan bentuk pada suatu bangunan. Biasanya ini bangunan-bangunan opera house nih seperti ini. Ya, cuman waktu saya search di Google tidak muncul ini ya, tidak muncul keterangan gambarnya itu ada di mana. Ya, bahwa penerapan lain dari prinsip tersebut dalam bidang arsitektur itu penggunaan bentuk yang sama ya. Ini bentuknya sama nih. Atau untuk interior ya, Anda memiliki berbagai jenis kursi yang dengan gaya desain yang berbeda pada ruang makan sehingga memberikan aman khusus. Misalkan ruang makan kursinya diberi bantal yang warnanya sama dengan warna dominan. Komposisi dari susunan kursi tersebut maka akan terlihat tampak lebih harmonis. Jadi dengan menambahkan bantal ya pada kursi, contoh kata di ruang makan tadi, dengan warna yang dominan sama ya, itu akan menciptakan sebuah suatu kesatuan atau unity. Ya gitu ya, itu untuk adalah untuk prinsip. Mungkin ditanyakan dulu untuk prinsip desain arsitektur. Setelah itu kita lanjut ke elemen desain dalam arsitektur. Silakan jika ada pertanyaan. Kalau tidak, kita akan lanjutkan untuk elemen desain dalam arsitektur ya. Yang pertama adalah garis. Ya, jangan dibayangkan garis itu hanya kita sekedar kumpulan titik yang memanjang secara terus menerus. Titik itu kan kalau digabung itu menjadi garis ya. Namun dalam hal ini adalah langsung ke aplikasi ke bangunan ya. Nah seperti ini balik lagi ya, seperti skala tadi ya, skala monumental nih ya, dengan menambahkan manusia di situ, maka terlihat proporsi bangunan itu seperti apa nih. Nah ini adalah unsur garis yang ada di dalam bangunan ya, garis vertikal maupun horizontal pada undaan atau anak tangga. Garis merupakan elemen dasar yang membentuk struktur dan karakter desain. Garis dapat digunakan untuk menciptakan arah, gerakan, atau batas visual dalam arsitektur. Misalnya, garis horizontal sering digunakan untuk menciptakan kesan stabilitas dan ketenangan. Dan garis vertikal menampilkan kesan tinggi dan megah pada bangunan pencakar langit. Nah, ini contohnya seperti ini. Hanya main garis ya, tidak ada yang lain-lain. Tidak ada lengkung, tidak ada bentuk-bentuk yang lain ya. Ini sederhana saja, tapi kan nah, Anda bisa lihat sendiri ya, dan Anda bisa merasakan nih. Coba libatkan sense Anda di situ ya. Anda menjadi orang yang lagi berjalan di sini. Apa yang Anda alami? Emosi apa yang Anda alami dalam hal ini? Ya, itu adalah garis ya. Berikutnya garis pada fasad bangunan. Ini garis semua nih, tapi kan sudah mulai ada estetiknya ya, lengkung seperti ini ya, selang-seling seperti saling tumpang tindih ya. Jadi kalau kita bicara garis dalam hal ini ya, ini juga melibatkan tekstur nih sebenarnya. Jadi teksturnya itu tidak hanya rata ya, rata mulus, tapi ini bergelombang, saling tumpang tindih dan seterusnya. Ataupun garis seperti ini nih ya, dia menjulang tinggi tapi di atasnya ada lengkungnya. Ya, ini adalah semuanya elemen garis yang diterapkan pada bangunan. Kemudian dengan membelah bukit ya, di dalam sana ya, itu ada bangunan lagi dengan menambahkan unsur garis, tidak ada yang lain ya, hanya unsur garis. Ini sayang tidak ada manusianya ya, atau mungkin kecil di sini ya, jadi ini tidak kelihatan. Tapi secara tampak visual foto aja sudah kelihatan kalau ini bangunannya megah, gitu kan? Nah itulah garis ya atau line. Lanjut. Bentuk atau shape ya, ini yang terkenal nih si ratu arsitek yaitu Zaha Hadid, dimana bentuk dalam arsitektur itu mengacu pada kontur luar atau siluet bangunan ya. Bentuk dapat bersifat geometris, Anda bisa menerapkan di situ kotak, segitiga, lingkaran, atau organik ya, bentuk bebas seperti aliran cairan. Nah Zaha Hadid arsitek sering menggunakan bentuk organik yang dinamis, sedangkan Le Corbusier lebih memilih bentuk geometris yang bersih dan fungsional. Ini Zaha Hadid ya, yang sering saya ambil gambarnya untuk contoh. Nah, ini lengkung ya.
mungkin yang familiar bangunan itu ya di sebagai bandara gitu ya, yang butuh space luas gitu ya, yang bisa ekspor bentuk gitu. Kalau di tempat kita ya misalkan dengan bentuk menggunakan bentuk-bentuk seperti ini ya, ini adalah lengkung karya Zadit. Lagi ya beberapa bentuk Zadit lagi nih karyanya. Ya memang hobi ya sepertinya bentuk-bentuk seperti ini nih. Tidak out of the box ya, tidak seperti biasanya. Orang jarang menggunakan bentuk seperti ini. Ya, ini Zadit. Di sini ada detailnya ya, tapi tidak terbaca. Mungkin dari material bangunan yang digunakan, prinsip-prinsipnya ya, sampai dengan rencana draft gambarnya ya, itu ditampilkan di sini. Nah itu ya. Kemudian warna di kafe, di arsitektur ya, intinya kalau kita sudah berbicara tentang grafis, itu warna itu adalah peran penting dalam menciptakan suasana dan persepsi dalam arsitektur. Nah warna itu dapat digunakan untuk membedakan fungsi ruang, menyoroti elemen tertentu, ataupun tujuannya ya menciptakan efek psikologis. Misalkan ini yang di tampilan monitor ya, itu warna-warna yang cerah karena ingin menimbulkan kesan ceria nih di penghuninya. Kuning, merah ya, terutama digunakan di ruang publik yang aktif. Tapi kalau di ruang kerja ya atau rumah tinggal ini ya biasa ya tidak seperti ini ya. Ini pasti ada tujuannya nih. Karena untuk menggugah, menimbulkan kesan ceria ya, penuh warna begitu, tidak monoton ya. Nah kita lanjut ke tekstur ya. Di samping kiri ya di monitor Anda itu adalah simbol grafis dari beberapa tekstur ya. Tekstur kasar sebenarnya. Hanya ini kan 2 dimensi, padahal itu adalah tekstur 3 dimensi kasar. Tekstur dalam arsitektur mengacu pada permukaan material, baik yang terasa secara fisik ataupun yang tampak secara visual. Tekstur dapat menciptakan kontras dan menambah kedalaman dalam desain. Misalnya penggunaan beton kasar yang dapat memberikan kesan industrial, sedangkan kalau kita pakai kaca cermin ya, permukaan yang halus itu mencerminkan modernitas dan keterbukaan. Jangan lupa ya, kampus kita sekarang sudah fasadnya pakai kaca untuk menimbulkan kesan tadi, mencerminkan modernitas. Oh, saya foto ya. Nah itu yang mana yang mau kita pakai nih. Ini ada contohnya ya. Nah seperti ini nih. Hanya batu bata yang tersusun rapi, tapi kok bisa seperti ini. Nah itulah. Ini yang hebat desainernya atau yang pintar yang masang atau tukang batanya ya. Kok bisa gitu ya. Lekung-lekung ini tanpa visual bangunan, fasad bangunan seperti itu. Ini yang baru di luar ya. Ini kalau tampak dari arah jauh ini mungkin nggak terlihat nih, yang menonjol ini ya, bahwa dia memiliki bentuk juga di sini. Ada lengkungnya, ada yang menonjol beneran, contoh katanya agak keluar gitu ya, tapi lama-lama ada yang masuk ke dalam dan seterusnya gitu ya, sehingga menimbulkan motif di sini. Ataupun ini ya dengan sengaja membentuk suatu pola ya, kotak-kotak tapi di dalamnya seperti ini nih. Nah, dan hebatnya dia tidak runtuh nih batu batanya ya. Kalau Anda perhatikan pula yang di atas kusen ya, pintu ini ya ataupun jendela nih, ada ditambah juga nih, masih belum puas dengan eksplorasi untuk fasad ya. Bahkan di sini pun itu masih diberi penonjolan tongolan-tongolan begitu ya. Menarik ya, sangat menarik. Kemudian yang di interior ya, di interior dalam seperti ini. Ya, melulu batu bata ya, jarang untuk dinding expose gitu. Dia lebih main ini ya, batu batanya diolah sedemikian rupa. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu kan. Terus dibikin celah-celah begitu dan seterusnya. Dan pasti ini pengerjaannya lama ya. Jangan dibayangkan menata batu bata seperti ini sama halnya kita membuat
dinding tembok masih biasa ya, beda. Ya, ini lama sekali dan perlu kecermatan sampai dengan dia bisa membentuk sebuah motif tertentu. Ya, tak kalah pentingnya tipografi ya. Nah, kalau dalam arsitektur itu digunakan memberikan identitas visual dalam ruang publik, signage atau branding proyek ya. Pemilihan huruf harus selaras dengan konsep desain secara keseluruhan, misalnya tipografi modern sans serif untuk bangunan high-tech atau tipografi klasik serif untuk bangunan bersejarah. Beberapa branding ya, logo ini Anda perhatikan nih, banyak sekali tipografi yang digunakan di sini sesuai dengan visi misi perusahaan tersebut ya, sesuai dengan identitas perusahaan tersebut yang mau ditampilkan. Ya, ini ada kelinci ya, visual kelinci tapi bukan kelinci ya ini ya. Visualnya aja seperti kelinci. Begitu ya. Nih, kan ini beda nih, rooftop, bentuk fontnya aja udah beda ya. Nah, ini yang harus Anda cermati seorang mahasiswi desain grafis ya, atau DKV ini penting untuk menguasai bentuk-bentuk dan paham makna yang tersembunyi di balik tipografi tersebut. Ini yang misalkan tadi nih, misalkan untuk yang bangunan modern ini diterapkan di bangunan arsitektur ya, yang high tech gitu, pakailah modern sans serif. Tapi kalau bangunan bersejarah, pakailah yang klasik serif, begitu teorinya ya. Nah, ini harus paham benar Anda, harus menguasai ya, jangan sampai keliru nih. Kemudian kita masuk ke studi kasus penerapan dalam arsitektur ya. Kan tadi teori ya, teori dan ada contoh-contoh bangunan sih. Nah, ini ada beberapa, saya memberi 5 ya contoh studi kasus, masih betah ya, sebentar lagi selesai nih. Yang pertama adalah keseimbangan dalam desain The Louvre Pyramid ya, di Perancis. Merupakan contoh keseimbangan simetris antara bentuk geometris piramid dengan bentuk klasik di sekitarnya. Meskipun bentuknya modern, keseimbangan dicapai melalui proporsi dan tata letak yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Ya. Padahal ini kontras banget nih dengan bangunan kuno di sekitarnya. Tapi kenapa kok tetap bagus ya? Nah, kita lihat dalamnya ya. Yuk. Nah, seperti ini interiornya. Ternyata gede ya. Nah, inilah. Yang malah justru bangunan ini ikut mendukung nih dari bangunan kuno yang ada di sekitarnya, bukan dia yang malah membuat kisruh ya, tapi malah justru dia menjadi poin interestnya tadi di lingkungan tersebut. Banyak orang yang berfoto selfie di sini ya, karena kalau ke Prancis belum mengunjungi ini, katanya belum ke Prancis gitu kan. Nah, ini dalamnya nih. Jadi full kaca yang fungsinya untuk memberi pencahayaan terang langsung matahari ke dalam bangunan. Ya, di sini pun ada ini permainan bentuk di sini. Seakan-akan runcing lancip yang bersinggungan dengan segitiga yang ada di bawahnya yang kecil rata dengan tanahnya. Lanjut, kontras dalam desain atau ini minggu kami sudah saya sampaikan ya, di Guggenheim Museum Bilbao karya Frank Gehry, dari seorang arsitek yang mencoret-coret dengan tangan ya, ini asal coret-coret aja, kemudian visual jadi itu seperti ini. Dan memang dia mencolok ya dalam landscape kota, tiba-tiba muncul bangunan seperti ini ya. Ya, dalam arti kata museum ini menampilkan kontras antara material reflektif titanium dengan bentuk organik yang dinamis, menciptakan tampilan visual yang dramatis serta mencolok untuk skala kota atau untuk panologinya ya, tata kotanya. Seperti ini ya. Nah, kita intip untuk interiornya ya. Nih, di dalamnya seperti ini nih. Ini museum ya. Apa yang mau ditampilkan atau mau disampaikan pesannya melalui museum ini? Ya, yang mungkin tadi teknologi material bangunannya ya, dia pakai titanium kan, kemudian pencahayaan yang ini ya, beberapa bukaan dengan full kaca. Anda berarti kan tidak ada lampu ya, lampunya paling ya cuman sekedar ini mendukung ya,
tapi tidak dominan gitu, dia lebih ke dominan ke pencahayaan alami yang tinggi menjulang ya. Tidak ada yang dipamerkan di sini. Ya karena ini kan murni ini ya, bangunannya yang merupakan bangunan museum, tapi spesifiknya displaynya apa kan tidak tidak kita lihat ya di sini ya. Memang yang mau diekspos adalah bangunannya. Itu ya, dari orang berjalan ini ya melalui semacam jembatan anak tangga, tapi tidak ada anak tangganya nih, langsung lurus ke atas ya. Kalau kita mengarahkan kepala ke atas ya, nah seperti ini nih. Banyak lengkung-lengkung di dalam ya. Dan material yang dipakai itu adalah titanium. Lanjut ritme ya, karya dari Louis Kahn. Ini juga arsitek ternama nih, legend ya. Salk Institute menggunakan pengulangan elemen struktural berupa blok simetris dan koridor linear menciptakan ritme visual yang harmonis. Anda perhatikan aja bayangan dari pilar-pilar tersebut. Nah itulah yang dinamakan ini mempermainkan hati, emosi ya orang yang berada di situ ya. Bagaimana dia bisa merancang peletakan pilar-pilar ini untuk menciptakan siluet bayangan yang terjadi. Itulah yang susahnya ya, menciptakan ritme visual yang harmonis dan berkesan monumental. Nah, ini institutnya ya, dan ini area yang ada di bawah lantai dasar. Nah seperti itu ya. Jadi ini mungkin bayangan seperti ini pagi hari, kemudian siang hari berubah lagi, sore hari berubah lagi gitu. Ini kan beda nih antara bayangan satu dan bayangan dua, ini kan beda ya. Anda perhatikan aja nih, kan beda walaupun dengan bahan material bentuk pilar yang sama, tapi siluet bayangannya beda. Itulah ritme ya. Jadi ritme melalui bentuk masa bangunan ataupun ritme yang diperoleh melalui bentuk bayangan yang didapat. Lanjut, harmoni dalam Falling Water House. Ini juga legend ya, Frank Lloyd Wright. Jadi dia menyatukan antara bangunan modern dengan alam. Ini bangunan di atas air terjun, begitu. Jadi kalau di kalangan orang arsitektur itu tidak ada yang tidak kenal Frank Lloyd Wright. Ini bangunan yang benar-benar ini ya, viral ya. Begitu dengar istilah Falling Water House gitu, oh ini Frank Lloyd Wright. Kan ini benar-benar dia dibangun di atas air terjun. Ini secara maketnya ya, dan ini fisik nyatanya seperti ini bangunannya, di tengah hutan, di atas air terjun ya. Ini Anda perhatikan konstruksinya nih, benar-benar dia apa nih, kita bisa lihat ada pondasi ya, masuk jauh ke dalam dari tebing yang ada ya. Nah seperti ini, harmoni antara arsitektur dan alam, dimana struktur bangunan tampak menyatu. Ini struktur bangunannya ya, jika kita iris bangunan ini, nah tampaklah struktur bangunannya seperti ini, detail bangunannya ya. Terakhir ya, proporsi dalam desain Parthenon atau Yunani kuno. Pengulangan pilar-pilar ya secara konsisten menggunakan golden ratio dalam proporsi kolom dan struktur bangunannya menciptakan keseimbangan yang estetis dan sempurna secara visual. Ini bahkan dari zaman Yunani kuno nih sudah dikenal dengan istilah proporsi dalam desain. Ya. Ini bentuk yang sekarang ya sudah hampir roboh, tinggal pilar-pilar, tapi ini adalah gambar dari keseluruhan ya. Ada burungnya di atas ini ya. Terus ada ukir-ukiran, Anda perhatikan di sini ya. Nah, ini gambar utuhnya seperti ini. Tapi dengan ini ya, seiringnya waktu ya, bangunan ini akhirnya roboh ya, dan kolom-kolom ini berserakan di sekitarnya gitu. Nah itulah, hari ini kita sudah belajar tentang prinsip dan elemen grafis ya dalam arsitektur. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Saya tutup atau saya stop share dulu. Untuk materi sudah di-share ya, disiapkan. Bagaimana Pak Edi?
belum ada pertanyaan. Oh, tidak ada pertanyaan ya. Pak Wiwit, tidak ada pertanyaan ya, Pak? Aman, Bu. Aman. Oke, begitu rekan mahasiswa maupun Bapak dosen yang ada di cabang, terima kasih atas beritanya. Mohon dimaaf jika ada salah dalam penyampaian ya. Kita bertemu lagi di kesempatan lain ya, di pertemuan 3 atau mungkin setelah lebaran ya Pak, mungkin ya Pak ya. Minggu depan sepertinya masih ada, Bu. Oh masih ada ya. Oke, berarti pertemuan 2-3 kita masih bertemu ya sebelum kita merayakan hari Idul Fitri. Terima kasih, sekian, selamat siang, kita jumpa lagi di lain kesempatan. See you Pak Edisis, terima kasih Pak Wiwit, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.